Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, seturut dengan terang tema bagi kita, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Diambil dari Matius 24 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar sama-sama tentang bertahan sampai akhir. Saudaraku, keputusan awal untuk percaya itu sangat penting dalam iman Kristen kita. Tapi belum berarti orang itu sudah pasti selamat. Kenapa? Karena ada faktor penting berikutnya, yaitu perjalanan iman orang percaya itu sendiri. Hal ini juga luar biasa pentingnya, saudaraku. Maka kalimat bertahan sampai akhir itu diartikan juga dengan kata ketahanan, kokoh, dan teguh. Tiga hal ini yang menandakan bertahan atau ketahanan kita. Tuhan mau kita bertahan sampai pada akhirnya, walaupun banyak sekali goncangan dan banyak sekali masalah, tetapi tetap kita bertahan sampai pada kesudahannya. Saudara-saudara, bertahan sampai akhir itu ada beberapa hal. Bertahan itu artinya tetap tinggal sementara yang lain sudah pergi. Kita tetap tinggal walaupun yang lain sudah pergi. Kita tetap ada di tempat walaupun yang lain sudah pergi. Bertahan juga berarti tetap teguh walaupun mengalami aniaya. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17, dalam 2 Samuel 21 ayat 15 dikatakan, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Daud juga sudah letih lesu, tetapi dia terus berperang. Ayat 16-17 dikatakan, Isbi Benot yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Jeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Jadi saudaraku, orang-orang Daud berkata kepada Daud supaya Daud tidak usah ikut berperang bagi mereka. Karena Daud sudah capek, sudah letih. Tapi apakah Daud berhenti? Ternyata tidak. Daud tetap berperang. Ini namanya bertahan sampai akhir. Dia tidak menyerah dengan apapun kondisinya. Sekali lagi, tidak menyerah dengan apapun kondisinya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berapa banyak dari antara kita yang digempur oleh masalah tapi kita roboh? Berapa banyak dari kita ketika kita digempur oleh masalah kita goyang imannya? Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan tidak mau kita sampai ke titik itu. Tapi Tuhan mau kita bertahan terus sampai pada akhirnya. Jadi bertahan sampai akhir yaitu tetap tinggal walaupun yang lain sudah pergi. Bertahan sampai akhir juga artinya tetap teguh.
walaupun di tengah-tengah aniaya. Saudaraku, Roma 12 ayat 12, Rasul Paulus juga berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sukacita di tengah-tengah pengharapan, walaupun kita banyak masalah, tapi tetap kita bersukacita. Kita juga harus memiliki sikap sabar di dalam kesesakan. Walaupun kita mengalami kesesakan, tapi kita harus tetap sabar. Juga bertekun di dalam doa. Artinya tetaplah kita berdoa. Inilah yang Tuhan mau dari hidup orang-orang yang percaya, dari kita. Saya katakan kepada saudara, Injil melahirkan iman dan iman itu melahirkan doa. Injil melahirkan iman dan iman melahirkan doa. Kemudian doa membentuk orang-orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Doa membentuk saudara dan saya, orang-orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Kita yang tadinya pecundang diubah lewat doa menjadi pemenang. Itulah kuasa Injil. Injil melahirkan iman dan iman melahirkan doa. Doa membentuk kita, mengubah kita dari manusia-manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak pernah bisa diubah. Kalau saudara tidak membaca Alkitab, saudara juga tidak bisa diubah. Kita harus bertekun di dalam doa. Tekun di dalam iman, baru saudara bisa diubah dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Ketika kita menjadi orang percaya, maka semua yang bersifat dunia akan bergerak menentang kita. Itu yang dikatakan Yesus dalam perikop tadi. Ini sudah pasti, saudaraku. Termasuk dari orang-orang Kristen sendiri. Kita bisa mungkin mengalami persoalan. Bisa dipakai untuk bergerak menentang kita. Iblis akan bergerak menggoda kita, bahkan berusaha merubuhkan kita. Jika jalan keselamatan itu layak diperjuangkan, maka kita bertahanlah sampai akhir. Saudaraku, menjadi pertanyaan sekarang, layakkah kita memperjuangkan keselamatan? Atau layakkah diperjuangkan keselamatan? Saya pikir layak. Jika layak, maka bertahanlah sampai pada kesudahannya. Bertahan sampai akhir. Memang saudaraku, hal ini tidak mudah. Ini susah. Kita akan menghadapi banyak sekali godaan. Kita akan banyak sekali mengalami gempuran. Tapi kalau kita terus teguh bertahan, terus berpegang kepada firman dan terus berjalan di dalam kebenaran, walaupun dunia bergerak menentang kita, walaupun dunia bergerak berusaha merubuhkan kita, maka kita akan terus berjalan dan kita akan melihat kemuliaan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernah saya kemukakan bahwa kita benar-benar harus memiliki ketekunan. Kuasa kegelapan dengan segala pengaruhnya berusaha agar kita menjadi tawar hati dan kendor. Dan banyak hal yang bisa menjadi penyebab kita menjadi kendor dan menjadi lemah. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa hanya mereka yang setia sampai akhir atau yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dalam ayatnya yang ke-13. Yang bertahan sampai kesudahannya sama dengan yang setia sampai akhir. Yang di dalam bahasa Yunani kita menemukan kata hupomeinas dari akar kata hupomeno. Jadi orang yang bertahan terus dalam tekanan, dalam penderitaan, diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua percaya bahwa Allah itu pasti setia. Tetapi kita juga harus setia, orang-orang percaya harus setia. Karena firman Tuhan mengatakan yang setia sampai akhir yang selamat. Allah setia, namun kalau umat tidak setia, kalau kita tidak setia, bagaimana keselamatan itu bisa terjadi atau terpenuhi, saudaraku? Artinya bagaimana kita bisa layak masuk ke dalam rumah Bapa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah kalau keadaan kita tidak setia? Tidak ada orang jahat, orang yang suka menyakiti atau melukai sesama, orang yang pelit, orang yang tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, yang sewenang-wenang terhadap sesama, bisa masuk kerajaan surga. Tidak ada itu. Dewasa ini, saudaraku, kita memperhatikan makin banyak orang yang banyak bicara dan merasa dirinya paling benar.
Dengan media sosial yang terbuka lebar, hal itu mengkondisikan orang untuk banyak bicara, lalu meyakini dirinya paling benar. Sebab kalau seseorang sudah melemparkan satu ide, salah atau benar, maka dia harus membela idenya tersebut. Akhirnya apa? Dia terjebak di dalam kebodohan. Apalagi bagi mereka yang bermaksud untuk tampil, untuk membegahkan dirinya. Saudaraku, kita jangan ikut-ikutan. Jemaat Tuhan tidak boleh ikut-ikutan. Tapi jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga diri kita. Sejatinya saudaraku, untuk hidup suci saja setengah mati. Lalu bagaimana kita mau mengurusi orang? Untuk menjaga diri agar kita tidak melakukan perbuatan yang salah saja sulit. Kesucian bukan hal yang mudah karena pengaruh jahat ada di sekitar kita, saudaraku. Ada banyak manuver kuasa gelap yang kuat dan tiada henti. Dan juga manusia lama di dalam diri kita yang masih bisa menjadi pangkalan dan banyak hal lain yang kita hadapi yang membuat kita bisa menjadi tawar hati. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan dunia sekitar kita. Jangan ikut-ikutan terbawa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus bertahan. Jaga mulut dalam percakapan-percakapan kita. Ketika kita bertemu dengan orang-orang dimanapun, di meja makan, di restoran, di pergaulan sehari-hari, jagalah perkataan kita. Belum lagi adanya godaan-godaan dosa yang lain yang datang silih berganti, yang dengan mudahnya kita lakukan dan kita nikmati. Kita bertekad tidak mau menyentuh dosa. Mari. Dan untuk itu dibutuhkan ketekunan untuk hidup suci, saudaraku. Menahan mulut, menahan jari-jari menulis sesuatu di media sosial, jaga hati dari emosi, kemarahan, dan dendam. Namun pasti ada saja orang melukai dan ada saja kesempatan kita untuk membalas dendam, selalu ada. Sekecil apapun reaksi kita untuk membela diri, membalas dendam, selalu ada. Maka saudaraku, kita harus dapat menguasai diri. Ingat, firman Tuhan tadi mengatakan hanya mereka yang tekun sampai akhir akan selamat. Jadi semua kita harus bertekun. Banyak hal yang bisa membuat kita tawar, lemah, kecewa, putus asa, membuat kita marah, bahkan membuat kita berbuat dosa. Banyak penyebab, tapi kita tidak memilih untuk melakukan itu. Kita memilih untuk setia. Kita memilih untuk tekun. Kita memilih taat kepada Bapa di surga. Sebab mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Dalam firman Tuhan ayat 13 tadi dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus.